warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Keisha Hayal Fatihah dari kelas 9 Ahwat A. Kali ini podcastnya pastinya saya nggak sendiri dong. Saya ditemenin sama Ustazah yang udah tidak asing lagi. Aduh, ayo kita kenalan dulu Ustazah. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ustazah Nuril Rahmadani Malik. Biasa dipanggil Ustazah Nuril kalau di Robani, ya. Eh, Ustazah sekarang diamanahi menjadi wali kelas 8 Ikhwan A. Dan tahun lalu kita sempat satu kelas karena Ustazah sebagai wali kelasnya Kesya di 8 Ahwat A. Iya, Ya. bener banget. Ustazah gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tapi agak sedikit masih masa penyembuhan ya karena terdengar suara ustazah agak serak ya Iya. karena memang kemarin itu batuk dan sempat hilang sama sekali gitu dan masih agak-agak flu sedikit tapi nggak apa-apa mudah-mudahan bisa terus bersemangat tetap untuk mengajar dan mendidik anak-anak di Robbani. Amin. Amin. Cepat sembuh ya Ustazah. Amin. Terima kasih. Hari ini kita bakal sharing sama cerita-cerita gitu sama Ustazah Nuril pastinya. Ustazah Oke. Nuril, sharing dong. Ustazah Nuril tuh udah berapa lama sih ngajar jadi guru pastinya? Oke. Ustazah mengajar itu dari sebelum lulus kuliah sudah mengajar gitu ya di tempat les atau di rumah privat gitu ke rumah-rumah yang memang mau persiapan ujian dan sebagainya. Tapi kalau di formal, di sekolah formal itu dari tahun 2012 sejak lulus Ustazah menerima ijazah dan langsung memasukkan lamaran di Robbani gitu dan alhamdulillah sampai sekarang betah di Iya. Robbani. Kurang lebih 10 tahunan sudah di Robbani Lama gitu. banget. Sudah lama. Kata-kata yang lain suhu gitu Iya, ya. suhu. Aduh, Suhu. Itu Ustazah berartinya udah banyak banget dong ya pengalamannya. Dari situ tuh Ustazah tuh kapan sih ngerasa Ustazah tuh pertama kali bisa kayak aku nih berani banget udah tampil di depan umum gitu-gitu Ustazah. Oh ya. Ini tema kita tentang percaya diri ya. Iya. Oke. Ustazah merasakan kalau diri ustazah itu percaya diri itu sebenarnya sejak SMA gitu ya, sejak SMA yang mulai bisa bersosialisasi dan sudah berani mengungkapkan pikiran gitu apa yang ingin kita ungkapkan. SD itu awalnya ustazah sudah sempat ikut beberapa lomba gitu ya, lomba yang sering ustazah ikut itu sih kayak deklamasi, kayak lomba puisi gitu ya. Itu yang biasanya sering ustazah ikutin gitu. Dari SD, SMP ustazah biasa aja. SMP justru ustazah menjadi anak yang kayak pendiam gitu ya. Pendiam dan belum menemukan jati diri gitu. Jadi ketika di SMA ustazah mulai merasakan dan menekatkan di dalam diri ustazah bahwa aku mampu gitu. Dan itu yang membuat ustazah punya tekad seperti itu salah satunya karena ustazah itu SMK ya, sebenarnya ustazah ini SMK, lulusan dari SMK 1 Martapura. Oh, Tahu? Nggak tahu. Dulu namanya Semea gitu. Pada zaman itu namanya Semea. Dan ustazah dulu waktu itu SMK Negeri 1 Martapura. Dan pasti tidak ada yang menyangka jurusan ustazah adalah tata busana. Iya, jurusan tata busana jauh ya dari tata busana desainer ke guru kan jauh sekali. Nah, di situ ustazah menekatkan diri kalau ustazah ini SMP lulusan sekolah favorit gitu. Jadi harus dong aku bisa menunjukkan bahwa aku mampu gitu. Jadi dari situ ustazah mulai berani mengajukan diri sebagai ketua kelas gitu. Kemudian mengajukan diri sebagai pengurus yang lain gitulah intinya. Dan kebetulan pada saat itu
pemilihan OSIS gitu, pemilihan OSIS, kepengurusan OSIS, dan ustazah diajak gitu ya, diajak untuk mengikuti seleksi calon ketua OSIS gitu. Nah, pada saat itu ustazah dipercaya gitu, dan dari hasil voting, dari hasil pemilu itu ustazah yang menjadi ketua OSIS gitu. Nah, dari situ ustazah harus gitu, harus percaya diri, harus bisa untuk berbicara di depan banyak orang, bukan hanya di lingkup kelas, tapi sudah di satu sekolah lah ibaratnya gitu. Dan lanjut terus sampai ke perguruan tinggi. Awalnya memang mau melanjutkan desainer, tapi sayangnya belum ada rezekinya gitu di Universitas Brawijaya pada waktu itu, tidak lulus gitu ya. Jadi ya memang rezekinya, dan Allah menakdirkan untuk ustazah menjadi guru gitu ya. Dan alhamdulillah masuk ke program FKIP Bahasa Indonesia ini. Di situ ustazah pun karena punya modal pernah menjadi pengurus OSIS, dan ustazah juga ikut untuk menjadi kepengurusan di himpunan mahasiswa gitu. Dan lagi-lagi alhamdulillah teman-teman percaya untuk ustazah menjadi ketua hima pada saat itu. Dari situ ketika kita sudah punya modal keberanian, sepertinya tuh kayak mengalir aja, kayak mau terus gitu loh. Jadi kalau kita tuh di dalam suatu organisasi cuma diem aja itu kayaknya nggak enak ya, karena sudah terbiasa seperti itu. Jadi mulai dari situ ustazah merasakan bahwa kepercayaan diri ustazah tuh semakin makin pede gitu ya. Tapi ya bahayanya kalau makin pede itu nanti kepedean kan nggak bagus juga ya. Tapi insya Allah ustazah nggak kepedean sih. Tapi nggak tahu ya, karena yang memandangkan penilaian itu dari luar. Nah, itu yang membuat ustazah mulai merasakan bahwa percaya diri ustazah itu muncul di dalam diri gitu. Dan juga seringkali ikut beberapa momen kayak kegiatan lomba, tapi sih ustazah memang lombanya ke yang kayak puisi dan sebagainya, itu yang di ustazah merasakan stylenya di situ gitu ya. Dari situ tuh kan ustazah kalau ngeliat anak-anak sekarang tuh kayaknya banyak banget yang ustazah yang kayak kurang banget percaya dirinya tuh. Biasanya tuh dari faktor apa aja sih ustazah sama penyebabnya? Oke. Kalau melihat anak-anak sekarang, itu sebenarnya sih bukan mereka tidak percaya diri. Sebenarnya masih bisa dibentuk. Kalau ustazah perhatikan sih Kay juga termasuk punya percaya diri yang bagus gitu ya. Sudah sering ikut lomba juga ya kan, juga berani jadi host podcast ini pun sudah percaya diri gitu ya. Gemeter sih ustazah. Iya, memang gemeter itu pasti ada gitu ya. Setiap orang mau tampil tuh pasti punya rasa nervous itu pasti gitu. Tapi lambat laun pasti itu akan meluntur secara sendirinya. Nah, kalau ustazah melihat faktor yang terjadi ya, kalau dari anak-anak yang kurang percaya diri itu, salah satunya dia takut dengan kesalahan gitu. Kalau kita ngajar, ustazah ngajar, ketika ditanya, ada yang mau bertanya atau ada yang mau menjawab, pasti pada diem, ya kan? Pada diem. Sebenarnya mereka tuh tahu, pengen gitu, tapi takut pada kesalahan yang dia punya. Nah, itu salah satu faktor yang menyebabkan bahwa kita tuh tidak percaya diri. Kemudian yang berikutnya lagi, menganggap kalau berani beda itu sesuatu hal yang aneh. Nah, itu kadang gitu. Kalau kita orang pada umumnya tampilnya biasanya kayak gini, nah kenapa sih kita harus ngikutin biasanya gitu? Kan kita harus punya inovasi gitu ya. Seperti yang tidak biasa itu seperti apa? Nah,
hal-hal yang demikian itu dianggap oleh orang-orang atau anak-anak kebanyakan itu aneh gitu ya, sesuatu yang aneh kayak gitu. Nah, itu juga mempengaruhi kurangnya percaya diri kita. Kemudian merasa diri kita ini lebih jelek dari orang gitu, bukan secara fisik, bukan, tetapi mungkin dari ada yang menganggap kita itu lebih di bawah daripada yang lain gitu. Oh, ada kok yang lebih mampu gitu, kenapa harus aku kan gitu. Nah, hal-hal yang demikian ketika kita sudah diberi kepercayaan, maka lanjutkan gitu. Lanjutkan ya. Jangan menolak itu sesuatu hal yang membuat kita nantinya jadi tidak pede juga. Itu. Kemudian bisa juga karena trauma gitu ya. Trauma mungkin dulu pernah percaya diri nih, yang dulu masih kecil padahal pede loh, ternyata setelah udah besar dia nggak pede lagi, mungkin trauma atau merasa insecure dengan dirinya gitu ya. Itu membuat kepercayaan diri jadi tidak muncul. Kemudian yang berikutnya lagi mungkin bisa karena dia selalu berpikir negatif dengan dirinya. Nah, itu hal yang sangat tidak bagus. Karena kita dilahirkan gitu ya, diciptakan, pasti Allah sudah menitipkan anugerah terindah untuk kita yang kita masih belum tahu mungkin. Nah, ketika kita sudah bisa mengenali diri kita sendiri, insya Allah pasti akan muncul potensi apa sih yang kita punya. Nah, hal itu membuat kita juga menambah modal untuk percaya diri. Itu sih kalau menurut Ustazah ya. Allah walam, mudah-mudahan benar. Kalaupun salah nanti mohon dikoreksi ya bagi penonton yang lain dan para ahli yang lain. Gitu. Berdasarkan pengalaman Ustazah aja. Iya. Berarti dari situ tuh kan Ustazah tuh ya udah banyak banget pengalamannya ya. Alhamdulillah. Dari situ tuh Ustazah bagi-bagi dong berarti tipsnya buat anak-anak nih sama teman-teman sekalian biar bisa lebih percaya diri buat besok atau hari-hari kapan kan, nggak tahu. Tipsnya ya, tips kalau ditanya tips sebenarnya mudah sih, tergantung dari pribadinya. Kalau memang mau punya kepercayaan diri, yang jelas mulailah dulu dari hal yang kecil. Contohnya di kelas gitu. Di kelas itu jangan merasa bahwa kita tuh tidak bisa, takut salah yang seperti saja katakan tadi. Jangan ada terbesit di dalam benak kita seperti itu. Ketika kita berani mengungkapkan apa yang ingin kita utarakan, bukan hanya di hadapan guru, tapi ketika diskusi kecil aja sama teman-teman. Kan kadang masih ada kan teman-teman yang diem, gimana nih nanti kita kerja kelompok gini ya, diem aja terserah aku ngikut. Nah, hal-hal yang demikian itu pelan-pelan coba diubah gitu ya. Jangan merasa bahwa kita tidak mampu, harus mampu gitu. Oh, kalau menurutku begini loh, begini dan seterusnya. Nah, itu dari hal-hal yang kecil. Kemudian berikutnya kita harus menanamkan bahwa kita punya potensi. Entah apapun potensinya, yang jelas kita punya potensi gitu. Kita dianugerahkan fisik yang masih sempurna gitu ya. Kita masih bisa berbicara yang baik. Kenapa harus enggak gitu. Itu. Dan setelah kita sudah punya modal untuk mempositifkan diri kita, maka kita harus berani. Nah, yang ini yang mungkin agak beraninya ini yang memang susah, agak gimana gitu ya, belum semua orang bisa, tapi sebenarnya bisa gitu, asalkan dalam diri kita sendiri yang mendorong untuk kita berani. Nah, kalaunya sudah di lingkup kelas, kemudian nanti sewaktu-waktu bisa ikut lomba, insya Allah sudah punya modal gitu. Dan
pengurus OSIS. Kebetulan Ustazah jadi pembina OSIS ya, dan Iya. Kay jadi wakil ketua OSIS dong. Kemarin juga mencalonkan diri. Iya. Nah, itu modal. Ustazah yakin nanti ketika Kay udah lulus dari SMP, dari Robani ya ke SMA lanjutan, itu pasti ada di dalam benak Kay, aku lulusan seperti yang Ustazah ceritakan di awal. Iya. Aku lulusan SMP Robani loh. Sekolah ini bergengsi loh gitu Iya. ya. Terus ketika kita masuk ke SMA dan pernah jadi pengurus OSIS, pasti itu akan ada rasa karena kita sudah punya modal. Iya. Itu pasti sudah punya modal. Apalagi pernah ikut lomba storytelling, ikut pernah lomba apa dan menang gitu ya. Nah, itu modal yang luar biasa untuk kita membawa kepercayaan diri kita di jenjang berikutnya. Iya. Gitu. Oh ya, Ustazah mau cerita, ada loh alumni Robani ya. Ustazah tidak menyebutkan namanya ya, tapi Ustazah ingat gitu. Pada saat di Robani dia tuh pendiam. Iya. Ketika dia masuk ke SMA, dia bisa menjadi orang hebat gitu. Artinya di SMA itu dia muncul. Iya. Dia menjadi pengurus OSIS atau bahkan dia sering mewakili sekolahnya untuk ikut lomba. Itu ada karena itu tadi di awal tekadnya seperti Ustazah pada waktu SMP 1 ke SMK itu ada modal, ada rasa bahwa aku harus bisa karena aku sekolah ini gitu loh. Nah, itu juga salah satu hal yang mempengaruhi sih kalau Ustazah, kalau berdasarkan pengalaman Ustazah gitu ya. Nah, nanti coba deh nanti kalau kayak udah lulus ya, mudah-mudahan lulus. Lulus lah pasti. Nah, masuk SMA rencananya udah punya rencana sekolah di mana? SMA 2 sih. SMA 2. Oke. Dimanapun SMA-nya ya, pasti nanti kayak akan merasa kalau kegiatan yang memunculkan diri kayak entah itu di organisasi atau lain sebagainya itu pasti akan jadi gitu ya, ibaratkan buah itu udah mateng gitu. Itu coba aja nanti. Siap. Ya. Oke. Terakhir nih ya kayaknya. Oke, baik. Pesan dong Ustazah buat murid-murid sekalian. Oke, baik ya. Untuk semua anak-anak Ustazah di SMPT Robani, baik itu yang sudah lulus maupun yang masih akan terus melanjutkan pendidikan di SMPT Robani, pesan Ustazah berkaitan dengan tema kita hari ini, jangan pernah takut salah, gitu ya. Jangan pernah takut salah. Dan berikan diri kita itu kemampuan yang memang kita mampu gitu. Kita mampu untuk melakukan sesuatu. Kita bisa untuk ikut berpartisipasi lomba apa atau apa gitu ya. Intinya itu harus memunculkan keberanian di dalam diri dan jangan pernah menganggap diri kita itu lebih jelek daripada orang lain. Jelek bukan berarti fisik, ya. Jelek bukan berarti fisik, dari sikap dan sebagainya. Itu jangan pernah ada rasa seperti itu. Karena kalau kita insecure dengan diri kita, maka kita akan menutup diri dengan sendirinya. Itu saja sih pesan Ustazah. Mudah-mudahan bisa. Dan Ustazah yakin siswa SMPT Robani ini luar biasa semuanya. Amin. Makasih banyak Ustazah. Sama-sama Kesha. Jadi sebelum ini podcastnya berakhir, aku ada pantun nih buat kalian semua. Asik. Jumat pagi berjalan kaki sambil bernari-nari. Kalau ingin percaya diri, mari kita mulai dari diri sendiri. Asik. Ustazah juga punya. Ustazah jawab ya. Oke. Berjalan kaki menari-nari. Hati-hati tersandung batu. Iya. Kalau mau percaya diri, hilangkan rasa malu-malu. Oke. Cakep banget. Cakep dong. Oke, terima kasih semuanya. Cukup sekian pembicaraan podcast kita kali ini. Nanti bakal dilanjut lagi dengan podcast-podcast yang lain. Saya Kishen Hayal Fatihah pamit undur diri.
Dan saya Ustazah Nuril Rahmadani Malik juga pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.